Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah rangkaian elektronika yang ditugaskan oleh Pak Bambang Sujanarko. Materinya tentang rangkaian gandeng RC. Rangkaian gandeng RC ini di dalamnya ada resistor berjumlah 8, kapasitor berjumlah 4. Kelebihan dari penguat gandeng RC ini sendiri adalah satu atau setelan DC antar tahap tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan maka tidak berpengaruh pada antar tahap trouble setting lainnya. Yang ketiga, analisis rangkaian lebih sederhana karena dapat dianalisis secara bertahap dan terpisah. Nah, sedangkan kekurangannya lebih banyak menggunakan komponen sehingga rangkaian menjadi lebih rumit dan tidak ringkas. Yang kedua, kurang ekonomis. Yang ketiga, hanya menguatkan isyarat AC. Selanjutnya adalah rangkaian gandeng trafo. Di rangkaian gandeng trafo ini, resistor yang digunakan berjumlah 5, sedangkan transistor berjumlah 2. Yang terpenting di sini adalah trafo yang digunakan berjumlah 2. Nah, sedangkan kelebihan dari rangkaian gandeng trafo adalah main impedensinya lebih tinggi. Nah, sedangkan kekurangannya, trafo di sini kan harganya cukup mahal sehingga tidak irit dalam segi biaya. Kemudian dilanjutkan di rangkaian gandeng langsung. Di rangkaian gandeng langsung ini terbilang sederhana karena membutuhkan komponen lebih sedikit daripada rangkaian gandeng yang lainnya. Nah, sedangkan dari kelebihannya, rangkaian gandeng ini mampu menghasilkan isyarat keluaran yang besar tanpa cacat. Lebih detailnya, keuntungan dari penguat gandeng langsung ini, pengaturan rangkaian sederhana karena penggunaan minimal resistor. Sirkuit ini memiliki biaya rendah karena tidak adanya perangkat kopling mahal. Kekurangannya, tidak dapat digunakan untuk memperkuat frekuensi tinggi. Yang kedua, titik operasi digeser karena variasi suhu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang osilator. Yang pertama, yaitu osilator Armstrong. Di dalam osilator Armstrong ini, menggunakan resistor berjumlah 3, kapasitor berjumlah 3 juga, dan di dalamnya ada trafo dan 1 transistor. Rangkaian dasar dibuat dengan memberikan panjang maju pada sambungan emitor, basis, dan panjang mundur pada kolektor. Pemberian panjar dilakukan lewat resistor 3. Lanjut ke resistor 1 dan kedua berlaku sebagai pembagi tegangan. Lanjut ke osilator Hartley. Osilator ini banyak digunakan sebagai rangkaian penerima radio AM dan FM. Frekuensi resonansi ditentukan oleh harga T1 dan kapasitor 1. Kapasitor C2 berfungsi sebagai penggandeng AC ke basis Q1. Tegangan Q1 diberikan oleh resistor R2. Kapasitor 4 sebagai penggandeng variasi tegangan kolektor dengan bagian bawah. Kumparan penarik RF menahan AC agar tidak ke penyatu daya. L1 juga berfungsi sebagai beban rangkaian. Transistor 1 adalah tipe dari transistor NPN dengan komutasi emitor bersama. Setelah osilator Hartley, lanjut ke osilator Colpitts. Osilator ini perbedaannya yang pokok adalah pada bagian rangkaian tangkinya. Pada osilator Colpitts digunakan 2 kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi. Balikan dikembangkan dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Frekuensi ditentukan oleh 2 kapasitor terhubung seri dengan induktor. Tegangan panjar untuk basis diberikan oleh R1 dan R2. Sedangkan untuk emitor diberikan oleh resistor 4. Kolektor diberi panjar mundur dengan menggunakan kebagian positif dari VCC melalui R3. Resistor ini juga berfungsi sebagai beban kolektor.
transistor dihubungkan dengan konfigurasi emitter bersama. Selanjutnya osilator klep. Osilator klep hampir sama dengan osilator Colpitts, hanya saja osilator klep tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpitts, namun ada penambahan kapasitor yang disusun seri dengan induktor L. Lanjut ke osilator pergeseran fasa. Osilator ini termasuk jenis osilator RC. Pada osilator pergeseran fasa terdapat sebuah pembalik fasa total 180 derajat. Pembalik fasa ini digeser fasanya output sebesar 180 derajat dan memasukkan kembali ke input sehingga terjadi umpan balik positif. Rangkaian pembalik fasa ini biasanya dibentuk oleh 3 buah rangkaian RC. Lalu osilator kristal. Osilator ini digunakan untuk menghasilkan isyarat dengan tingkat kestabilan frekuensi yang sangat tinggi. Kristal pada osilator ini dibuat dari kuartz atau resonans dengan kualitas yang baik. Material ini memiliki kemampuan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa getaran atau sebaliknya. Kemampuan ini lebih dikenal dengan piezoelectric effect. Kristal untuk osilator ini dilekatkan di antara 2 plat logam. Kontak dibuat pada masing-masing permukaan kristal oleh plat logam ini kemudian diletakkan pada suatu wadah. Kedua plat dihubungkan oleh plat logam ini kemudian diletakkan pada suatu wadah. Pada osilator ini, kristal berperilaku sebagai rangkaian resonansi seri. Kristal seolah-olah memiliki induktansi, kapasitansi, dan resistansi. Rangkaian secara resonansi seri akan berubah jika kristal ditempatkan pada suatu wadah atau pemegang. Kapasitansi akibat adanya keping logam akan terhubung paralel dengan rangkaian setara kristal. Jadi, pada hal ini, kristal memiliki kemampuan untuk memberikan resonansi paralel dan resonansi seri. Kristal ini dapat dioperasikan pada rangkaian tangki dengan fungsi sebagai penghasil frekuensi resonansi paralel. Kristal sendiri dapat dioperasikan sebagai rangkaian tangki. Jika kristal diletakkan sebagai balikan, ia akan merespon sebagai piranti penghasil resonansi seri. Kristal sebenarnya merespon sebagai tapis yang tajam. Ia dapat difungsikan sebagai balikan pada suatu frekuensi tertentu saja. Osilator Hartley dan Colpitts dapat dimodifikasi dengan memasang kristal ini. Stabilitas osilator akan meningkatkan dengan pemasangan kristal. Berlanjut ke osilator jembatan Wien. Disebut juga osilator T-Wien-Minte karena menggunakan 2 transistor sirkuit RC beroperasi secara paralel. Suatu rangkaian adalah sebuah RCR-T yang bertindak sebagai filter low pass. Rangkaian kedua adalah CRC-T yang beroperasi sebagai penyaring bertegangan tinggi. Bersama-sama, sirkuit ini membentuk sebuah jembatan yang disetel pada frekuensi osilasi yang diinginkan. Sinyal di cabang CRC dan filter twin yang maju di RCR ini tertunda sehingga mereka dapat melemahkan satu sama lain pada frekuensi tertentu. Berlanjut ke osilator UJT. Osilator ini prinsipnya pengisian dan pengosongan kapasitor melalui resistor dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang gergaji. Saklar pengisian dan pengosongan pada rangkaian dapat diganti dengan saklar elektronik, yaitu dengan menggunakan transistor atau IC. Rangkaian yang terhubung dengan cara ini dikelompokkan sebagai osilator relaksasi. Saat piranti berkonduksi disebut aktif, dan saat tidak berkonduksi disebut rileks. Gelombang gergaji akan terjadi pada ujung kaki kapasitor. Diperlihatkan penggunaan UJT untuk osilator relaksasi. Jaringan RC terdiri dari atas 1 resistor dan 1 kapasitor. Sambungan dari jaringan dihubungkan dengan emitor dan UJT. UJT tidak berkonduksi sampai pada harga tegangan tertentu dicapai. Materi selanjutnya adalah multivibrator. Yang pertama adalah multivibrator astabil.
Multiprojektor ini biasa digunakan pada penerima TV untuk mengontrol berkas elektron pada tabung gambar. Rangkaian multiprojektor menggunakan 2 buah transistor bipolar dengan konfigurasi emitter bersama, menggunakan 1R dan 2R, memberikan tegangan panjang maju pada basis masing-masing transistor. Kapasitor 1 menggandeng kolektor 1 ke basis 2. Kapasitor 2 menggandeng kolektor 2 ke basis 1. Akibat adanya gandengan silang, satu transistor akan konduktif dan yang lainnya cut off. Kedua transistor secara bergantian akan hidup dan mati sehingga keluaran diberi label Q atau Q. Ini menunjukkan bahwa keluaran mempunyai polaritas berkebalikan. Saat daya diberikan pada multiprojektor, satu transistor misalnya 1 Q berkonduksi lebih dahulu. Dengan 1 Q berkonduksi terjadi penurunan tegangan pada 1R dan kapasitor menjadi berharga lebih rendah dari kapasitor lainnya. Ini mengakibatkan terjadinya tegangan ke arah negatif pada kapasitor 1 dan tegangan basis positif akan berkurang. Lanjut ke multiprojektor bistabil. Multiprojektor bistabil ini mempunyai 2 keadaan stabil. Pulsa pemicu masukan akan menyebabkan rangkaian diasumsikan pada salah satu kondisi stabil. Pulsa kedua akan menyebabkan terjadinya pergeseran ke kondisi stabil lainnya. Multiprojektor tipe ini hanya akan merubah keadaan jika diberi pulsa pemicu. Multiprojektor ini sering disebut sebagai flip-flop. Ia akan lompat ke satu kondisi flip saat dipicu dan bergeser kembali ke kondisi lain. Flop juga jika dipicu. Rangkaian kemudian menjadi stabil pada suatu kondisi dan tidak akan berubah atau toggle sampai ada perintah dengan diberi pulsa pemicu. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu penguat adder. Di dalam penguat adder ini terdapat 5 kapasitor dan 1 inverting, dan ini keluarannya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal, saya memberikan nilai RF bernilai 10, R1 nya 2K, R2 5K, R3 5K, dan R4 10K. Masuk ke VO. Nilai VO RF dibagi R1, RF dibagi R2, terus RF dibagi R3, selanjutnya RF dibagi R4, dan menghasilkan nilai min 10 volt. Berlanjut ke V0. Nilai RF dibagi dengan R1 dikali dengan hasil dari F1, F2, F3, dan F4, yaitu 10. Selanjutnya RF dibagi dengan R2 dikali V1, V2, V3, V4 menghasilkan 10. Selanjutnya RF dibagi R3, selanjutnya RF dibagi R4, dan menghasilkan nilai VO min 100 volt. Selanjutnya materi penguat balikan negatif atau negative feedback. Dalam sistem kendali, umpan balik sebagai dari output dikembalikan ke input. Sinyal yang kembali ini bergabung dengan input asal yang menghasilkan perubahan besar dalam penampilan dari sistem. Umpan balik negatif berarti sinyal yang kembali mempunyai fase yang melawan sinyal input. Keuntungan dari umpan balik negatif adalah 1. Memiliki stabilisasi gain yang baik. 2. Mengurangi efek distorsi nonlinear. 3. Meningkatkan respon frekuensi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas rangkaian. Yang kelima,
meningkatkan impedansi input dan menurunkan impedansi output. Yang keenam, menambah lebar pita atau bandwidth. Sekian dari saya presentasi ini. Mudah-mudahan pendengar dari presentasi saya bisa bermanfaat dan berguna untuk kita.